Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para alim, para ulama, asatid dan asatidah, dan yang kami ta'zimi, pengasuh madrasah diniyah Darul Muttaqin, serta para tokoh masyarakat kepala desa Taman Sareh Sampang. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, serta para santri yang saya cinta dan sayangi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan soal tanya jawab kelas 6 dan kelas sanawiyah. Untuk anak yang pertama dengan nama Muhammad Adha, putra dari Bapak Sahir, alamat Taman Sareh Sampang. Pertanyaan, bolehkah berbicara saat wudu? Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan hal tersebut, para ulama telah membahas secara khusus, yaitu tentang adat dan sunnah wudu yang seharusnya bisa dilakukan oleh seorang muslim. Di antaranya ulama tersebut ialah Ibnu Mazah Al-Hanafi. Menurutnya ada sejumlah yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika melaksanakan wudu. Salah satunya adalah tidak berbicara. Selain itu, Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa berbicara ketika sedang melaksanakan wudu dan berwajib itu hukumnya makruh. Namun makruhnya belum mencapai makruh tahrim, melainkan lebih utama jika tidak melakukannya. Terima kasih. Selanjutnya dengan nama Faisal Ali Basuri, putra dari Bapak Faisal, alamat Kebun Sareh Sampang. Pertanyaan, apakah boleh menelan sisa makanan saat sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama pernah membahas persoalan tersebut. Mayoritas menelan sisa makanan kecil dapat membatalkan sholat. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa memakan makanan sedikit atau banyak bisa membatalkan sholat, kecuali orang tersebut masih tergolong awam atau belum begitu banyak mengetahui tentang keimanan. Terima kasih. Selanjutnya dengan nama Lutfiana, putri dari Bapak Ima almarhum, alamat Taman Sareh Sampang. Pertanyaan, apa saja yang tidak boleh dilakukan wanita yang sedang haid? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasifatus Saja ada 10 larangan bagi wanita yang sedang haid. 1. Sholat, 2. Tawaf, 3. Menyentuh mushaf, 4. Membawa mushaf, 5. Diam di masjid, 6. Puasa, 7. Sholat, 8. Talak, 9. Melewati masjid, 10. Berhubungan badan. Kenapa wanita haid tidak boleh ditalak? Wanita yang sedang haid tidak boleh ditalak atau diceraikan oleh suaminya karena hal itu hukumnya haram. Seorang suami yang nekat menalak istrinya dalam keadaan haid dihukumi melakukan dosa besar. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku untuk beberapa keadaan. Di antaranya adalah untuk wanita yang belum pernah digauli oleh suaminya. Terima kasih. Selanjutnya dengan nama Ibu Nafa, putri dari Ustadz Idris, alamat Taman Sareh Sampang. Pertanyaan, ada berapa waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menjelaskan ada 5 waktu yang dilarang untuk mempelaksanakan sholat tanpa sebab atau sholat sunnah mutlak. 1. Sholat setelah subuh sampai terbitnya matahari. 2. Terbit matahari sampai 1 tombak. 3. Waktu istiwa. 4. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. 5. Menjelang matahari terbenam. Terima kasih. Selanjutnya dengan nama Lailiatus Syarifah, putri dari Bapak Laswi, alamat Kebun Sareh Sampang. Pertanyaan, apa alasannya perempuan tidak sholat Jumat? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu alasan perempuan tidak ikut sholat Jumat dikarenakan laki-laki dan perempuan berkumpul di satu tempat yang banyak dalam jumlah yang banyak. Meskipun begitu, saat mengerjakan sholat Jumat,
perempuan dapat meniatkan ibadah ini bukan sebagai sholat Jumat melainkan salat duhur. Terima kasih. Selanjutnya dengan nama Ameliatus Solihah, putri dari Bapak Amel, alamat Taman Saleh Sampang. Pertanyaan, apa perbedaan mandi wajib laki-laki dan wanita? Bismillahirrahmanirrahim. Khusus bagi wanita, jika mandi wajibnya karena telah selesai haid atau nifas, dianjurkan untuk mengambil sejumput kapas yang diolesi minyak misik atau wewangian sejenisnya. Gunakan minyak itu untuk membersihkan tempat keluarnya darah hingga aroma air darahnya menghilang. Sementara itu, laki-laki tidak mungkin melakukan hal itu sebab laki-laki tidak mengalami haid atau nifas. Terima kasih. Selanjutnya nama Isniati, putri dari Bapak Amin, alamat Taman Saleh Sampang. Pertanyaan, wajib atau tidak menghadiri acara pernikahan yang diundang lewat sosmed atau sosial media? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab fikih disebutkan bahwa kewajiban untuk menghadiri undangan resepsi pernikahan akan berlaku. Terima kasih. Selanjutnya dengan nama Husnul Khotimah, putri dari Bapak Maisa, alamat Kebun Saleh Sampang. Pertanyaan, apakah ada pendapat yang mengatakan sholat tahajud bisa dikerjakan sebelum tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Yakumul abaduli tahajudi fasimu tahajudi yaktasu bima badal hujudi bahwa an-naumu ialah salat tahajud dikerjakan setelah tidur. Tolong jelaskan iddahnya seorang perempuan yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil atau tidak. Ialah ingkanat hamilan fa'idatuha biwadil hamli. Apabila ada seorang perempuan ditalak dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Apabila tidak hamil dan perempuan tersebut dalam keadaan haid, maka iddahnya 3 sucian. Dan apabila ada seorang perempuan ditalak dalam keadaan suci, maka iddahnya 3 bulan atau 90 hari. Terima kasih. Selanjutnya dengan nama Safaul Qomaria, putri dari Ustadz Umar Faruk, alamat Kebun Saleh Sampang. Pertanyaan, ada berapa macamnya talak? Bismillahirrahmanirrahim. Ialah ada 2, 1 talak soreh, 2 talak kinayah. Tolong jelaskan antara talak soreh dan kinayah. Ialah talak soreh itu tidak membutuhkan niat, adapun talak kinayah itu membutuhkan niat. Lafaz apa saja yang termasuk talak soreh? Ialah ada 3 perkataan, 1 lafaz soreh, 2 lafaz firok, 3 lafaz siroh. Bagaimana hukum seseorang yang dipaksa menolak istrinya dengan suatu ancaman yang serius dengan memakai lafaz talak soreh? Ialah lafaz soreh tersebut menjadi talak kinayah, artinya membutuhkan niat. Wa yustasnal mukrahu ala tolaki fasorihuhu kinayatun fi hakihi innawa waqa'a wa illa fala. Demikian pertanyaan dari kelas 6 dan kelas sanawiyah. Apabila ada kesalahan fi'li maupun qauli, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sebuah penampilan tanya jawab yang mengupas tuntas tentang hukum-hukum Islami yang sesuai dengan kajian-kajian kitab kuning klasik, kitab yang dipeninggalan ulama salaf yang ditampilkan oleh adik-adik dari kelas 6 ibtidaiyah.